Kota Surabaya yang mengalami pencampuran berbagai budaya, salah satunya aneka rias Sri Mulat grup lawak, yang tampak pada bahasa dan plesetan yang menjadikan ciri khas. Aneka rias Sri Mulat berada di hati penggemar karena gabungan lawakan, nyanyian, dan musik Jawa yang diterima berbagai kalangan masyarakat. Tante sayang karo aku. Sayang apa? Perjalanan aneka rias Sri Mulat diawali oleh Raden Ayu Sri Mulat, seorang bangsawan Solo, Jawa Tengah. Karena kecintaannya akan kesenian, ia meninggalkan kehidupan bangsawannya dan menjadi penyanyi keroncong. Pertemuan pertama kali dengan Teguh Slamet pada rombongan keroncong yang saat itu menjadi pengiring musik Raden Ayu Sri Mulat. Hubungan mereka semakin dekat hingga ke jenjang pernikahan. Kecintaan akan kesenian, lahirlah Gema Malam Sri Mulat yang menampilkan musik keroncong dan drama. Gema Malam Sri Mulat disibukkan dengan pertunjukan di berbagai pasar malam dan di Taman Sriwedari Solo. Pertunjukan keliling hingga ke Kalimantan selama 10 tahun. Berjalannya waktu, anggota yang memiliki keluarga mengalami kesulitan karena besarnya biaya hidup berpindah dan anak-anak tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan. Gema Malam Sri Mulat berubah menjadi aneka review dan berubah lagi menjadi aneka rias Sri Mulat karena upaya pemerintah menjauhkan budaya barat. Pertunjukan memfokuskan lawakan dan musik menjadi iringan karena diperkuat dengan masuknya anggota dagelan Mataram. Aneka rias Sri Mulat menerima tawaran untuk mengisi permanen di Taman Hiburan Rakyat (THR) di Surabaya. Tampil di THR dengan 40 naskah, disambut tawa oleh penonton. Cerita diulang, penonton mulai bosan dan menginginkan cerita yang baru. Teguh mengarang cerita setiap hari. Pertunjukan dimunculkan adegan horor, yaitu karakter Dracula yang membuat penonton kaget. Namun lambat laun penonton menyukainya. Cerita inovatif dari ide Teguh dibantu oleh Dewan Cerita, Martopo, Effendi, dan Santoso dengan jasa Rp200. 1 Desember 1968, Raden Ayu Sri Mulat meninggal dunia, namun tidak membuat grup kehilangan identitas. Nama Sri Mulat menjadi nama grup aneka rias Sri Mulat. Teguh menyadari apa yang menarik bagi penonton. Ternyata aneh kostumnya, aneh bicaranya, dan aneh gerakannya, sehingga setiap pemain memiliki karakternya. Adanya karakter batur atau konsep pembantu rumah tangga yang menjadi tokoh utama dan lebih berkuasa daripada majikannya, dan karakter Dracula. Anggotanya mencapai 100 orang meliputi penyanyi, musisi, dan kru panggung. Aneka rias Sri Mulat membuat film berjudul Mayat Cemburu sebagai usaha melebarkan karir di dunia hiburan, hingga tampil di Taman Ismail Marzuki. Aneka rias Sri Mulat memiliki 3.000 cerita dan menjadi puncak ketenaran. Teguh Slamet meminta anggotanya membiasakan diri berbahasa Indonesia. Ternyata perubahan bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia terkadang salah dan membuat penonton tertawa. Tapi sebenarnya para pemain mengalami kebingungan. Ketenaran di Jakarta, 43 orang keluar di tahun 1975. Namun penonton kembali ramai dengan masuknya anggota Lokarya, kelompok pertunjukan keliling asal Malang, hingga memiliki 3 cabang, yaitu di Jakarta, Solo, dan Surabaya, dan tampil secara bergantian. 60% berfokus pada penampilan di Jakarta. Aneka rias Sri Mulat tampil permanen di Taman Ria Remaja Senayan, Jakarta, dan TVRI. Banyak anggota meninggalkan Surabaya dan berkarir di Jakarta. Pindahnya pemain membuat penonton di Surabaya semakin berkurang. Aneka rias Sri Mulat Surabaya tampil di THR dan keliling di Jawa Timur. Karena THR mulai tidak digemari penonton, namun banyak di Jakarta. Beberapa anggota kembali ke Solo dan beberapa menetap di Surabaya.
Upaya menarik penonton, gedung Aneka Ria Sri Mulat dengan kapasitas 750 kursi dengan panggung Joglo Solo dan Mayangkara berwarna kuning emas dan adanya THR Mall. Penonton antusias hadir, namun tidak berlangsung lama karena kehilangan bintang pemain. Aneka Ria Sri Mulat cabang Semarang bubar di tahun 1988 dan disusul cabang Jakarta karena banyaknya anggota keluar. Pemerintah Surabaya memperhatikan anggota Sri Mulat Surabaya dengan mencarikan pekerjaan mengisi acara penyiaran radio, hotel, dan bar, karena tidak adanya pertunjukan Sri Mulat Surabaya. Aneka Ria Sri Mulat Surabaya tetap bertahan dengan anggota senior dan baru. Martopo memimpin Aneka Ria Sri Mulat Surabaya 1990-an dan berupaya membangun Aneka Ria Sri Mulat Surabaya, namun tidak membuahkan hasil yang baik. Kemunduran Sri Mulat tidak lagi dipimpin oleh pencetus ide pertunjukan, yaitu Teguh Slamet, dan meninggal pada 22 September 1996. Minto memimpin tahun 2009 hingga 2016. Sejak 2017, Aneka Ria Sri Mulat Surabaya dipimpin oleh Eko Kucing yang bertindak sebagai sutradara dan pemain. Saat pertunjukan, terkadang meminjam cerita yang pernah dibawakan oleh Teguh Slamet. Aneka Ria Sri Mulat Surabaya terus bertahan dan mengadakan pertunjukan. Walaupun tidak lagi menjadi primadona pertunjukan di kota Surabaya, saat ini Aneka Ria Sri Mulat Surabaya tetap ada. Mereka pun bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya, universitas, dan kelompok-kelompok seni.